Guys, hari ini kita akan ngebahas soal time frame. Karena soal time frame ini bisa mempengaruhi kalian profit atau loss. Jadi penting ya, Pak? Betul. Oke, langsung aja nih, Pak. Aku mau ngebahas salah satu topik yang disukai sama banyak trader, yaitu trading dengan berbagai macam time frame. Cuma balik lagi nih, Pak. Sebenarnya trading dengan bermacam time frame itu apa sih? Sebetulnya multiple time frame itu menganalisis dengan satu pair yang sama, Satu pair yang sama. dengan satu harga yang sama, dengan time frame yang berbeda. Oke, kalau gitu mungkin aku balik ke inti dari time frame tersebut dulu nih, Pak. Soalnya kalau aku lihat, kan dalam satu produk, dalam satu harga yang sama, misalnya Euro USD gitu, Pak. Itu kita bisa pilih, Pak. Ada time frame sekian menit, ada sekian jam, sekian hari. Sebetulnya, kenapa dalam satu pair, dalam satu harga yang sama itu sampai ada berbagai macam pilihan seperti itu sih, Pak? Sebetulnya kan setiap trader berbeda, preferensi mereka berbeda, batasan-batasan target mereka berbeda, ya kan? Kemudian juga berbeda menganalisa. Caranya beda-beda ya, Pak? Ya? Caranya beda-beda. Kemudian juga platform menyediakan kebutuhan dari tradersnya. Oh, makanya ada banyak banget dalam satu pairs itu time frame beda-beda. Alasannya tuh seperti itu ternyata, Pak Iya. ya. Dan balik lagi nih, Pak, aku mau nanya nih, sebelum kita masuk ke trading dengan banyak time frame, penting banget menurut aku untuk dibahas. Sebenarnya harus pakai time frame apa sih? Wah, time frame terbaik itu seperti apa sih? Yang kayak gitu tuh, Pak, intinya dulu. Boleh. Mungkin kita ke tujuannya nih, Pak. Tujuannya sendiri, kenapa kita harus trading dengan berbagai macam time frame itu tujuannya sebenarnya apa? Sebetulnya untuk mempermudah penganalisaan. Kemudian juga melihat secara garis besar ini harga ini potensinya kemana sih? Lebih mudah dengan melihat banyak time frame gitu, Pak? Iya, ada caranya. Tergantung dari tipe trader yang akan mempergunakan time frame itu. Ya kan, tipe trader juga banyak macam gitu. Iya sih, Pak. Aku juga kebayang nih, kalau aku waktu trading gitu, Pak ya. Kan sebenarnya sudah ada upaya untuk ngelihat berbagai macam time frame gitu ya, Betul. Pak ya. Jadi aku pernah tuh trading, misalnya aku lupa produk apa, terus aku sempat lihat nih misalnya di time frame 4 jam, time frame 4 jam, ya panjang gitu kan, Pak. Terus aku pas lihat tuh signalnya tuh kayaknya potensi sell gitu, Pak. Cuma pas aku buka time frame yang lebih pendek itu kayak beda gitu, Pak. Yang time frame ini kok ini kayak masih ranging gitu misalnya, Pak. Itu kan aku jadi bingung sebenarnya, kayak buat apa? Bimbang. Ya. Buat aku yang kayak masih pemula itu, sebenarnya lebih baik apakah fokus ke satu time frame aja? Bisa seperti itu, tapi untuk memperkecil resiko lagi, dia pakai multiple time frame. Kalau kita pakai satu fokus satu time frame, kita harus yakin nih batasan resiko kita mampu nggak untuk kita terima. Atau jangan-jangan time frame yang kita pakai terlalu pendek, sehingga stop loss-nya itu juga terlalu pendek gitu. Makanya ada yang namanya berbagai macam time frame harus kita lihat. Jadi time frame itu dijadikan filter untuk masuk posisi. Oke, kalau kayak buat aku nih, Pak, sebaiknya aku atau teman-teman yang pemula nih, Ya, tradingnya itu di time frame berapa gitu, Pak? kita harus nentuin juga kita tuh sebagai tipe trader seperti apa. Kita kan belum tahu, belum mengenal, diri kita sendiri belum mengenal kalau belum mencoba, ya kan? Nah, tipe trader itu dibagi macam-macam. Ada apa aja nih, Pak? Aku penasaran nih tipe Ya. trader nih. Tipe trader yang disebut dengan scalpers. Pernah dengar nggak scalpers? Oh, pernah. ya. Scalper, Scalpers. Kemudian ada namanya day traders. day trader. Ada yang namanya swing traders. Ada yang namanya hold position. Position traders. Dan itu artinya semuanya tuh punya karakteristik trading, gaya tradingnya tuh berbeda-beda ya, Pak? Berbeda-beda. Jadi kayak buat nentuin time frame-nya itu kita perlu tahu dulu kita masuk kategori yang mana. Iya, nyamannya di mana? Nyamannya di mana. Baru itu kita bisa menentukan time frame terbaik buat kita trading. Ya, Jadi nggak bisa dibilang satu time frame ini ideal buat semua orang gitu ya, Pak ya? belum tentu. Kadang-kadang orang satu time frame mungkin dia bermainnya di transaksi yang lebih kecil. Kadang-kadang dia berlompat ke time frame yang lebih gede. Seperti itu juga bisa gitu. Betul, kalau kita ngomongin ideal ya balik lagi ke gaya trading masing-masing. Iya. Dan soalnya aku juga pernah dengar nih, Pak, misalnya kayak aku pernah lihat temen tuh ya, Pak, mainnya tuh kayak cepet-cepet banget gitu, Pak. Agresif gitu, jangka pendek gitu. Terus aku ngeliat dia profit, Ikut-ikut. ikut-ikut. Cuma pas ngejalanin itu benar-benar ngerasain tuh stres, nggak bisa gitu, Pak. Cuma yang lucu kebalikannya. Dia ngeliat aku nih, Pak, mainnya kan hold posisinya lama-lama, santai gitu.
Dia bilang bosen Pak, nggak seru katanya. Tipe trader kan tipe orang untuk bertransaksi beda-beda. Itu yang disebut dengan tipe trader. Tipe trader. Iya, Oke. sifat kita seperti apa ya kita sendiri yang tahu gitu. Langsung aja nih Pak, mending biar lebih ibaratnya lebih jelas nih Pak ya. Oke. Kita bahas satu persatu. Kalau tipe trader yang pertama nih, scalper nih, itu yang seperti apa? Scalpers namanya juga scalp. Dia pakai time frame rata-rata ini ya, rata-rata dia pakai time frame untuk melihat tren besarnya di 15 menit. 15 menit artinya. 15 menit. Itu yang main pendek nih Pak artinya Pak? Main pendek 15 Main pendek. menit, entry-nya, konfirmasi entry-nya, terkoreksi harga yang dia pakai untuk entry di 1 menit. Oke, artinya dia mengecek pergerakan trennya itu dari time frame 15 menit, Ya, masuk posisinya itu dia menggunakan time frame 1 menit. 1 menit. Bayangkan, target dia berapa poin sih? Ya, itu penasaran tuh Pak. Ya. Yang mainnya sependek itu biasa targetnya berapa Pak? Targetnya rata-rata di bawah 10 pips. 10 pips. Bahkan ada yang 5 pips keluar posisi. Oh, artinya kalau jadi scalper itu target tipsnya itu 5 sampai 10 pips. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Itu dalam hold posisinya tuh Pak ya? Memegang posisi terbukanya itu berapa lama artinya? Dalam menitan. Menitan itu bisa untung 5 sampai 10 pips ya, lumayan sih Pak. Iya, tapi sering. Maka dari itu dia harus dibutuhkan juga filter lagi biasanya scalpers itu. Waktu tradingnya kapan? Yang cocok kapan? Oh, kebayang sih Pak. Aku kebayang kalau jadi scalper tuh artinya kerjanya tuh jadi kayak aktif ngeliatin chart terus dong Pak. Aktif ngeliatin chart. Jadi adrenalinnya juga terpicu ya kalau scalper menurut saya. Sangat aktif gitu Pak ya. Sangat aktif. Makanya dia harus fokus. Dan balik lagi, nggak semua orang bisa seaktif tersebut. Orang waktu tradingnya juga beda-beda gitu Pak ya. Iya, harus orang full trader. Ada yang main cepat itu jadi adrenalin, ada yang main cepat jadi stres kayak aku. Iya. Nggak bisa, nggak cocok gitu Pak. Nggak cocok. Tapi kadang-kadang nanti kalau sudah trading, kita menemukan jati diri kita. Kadang-kadang kita menjadi penahan posisi. Ini ada yang menarik nih, ada time frame yang lebih kecil, ada menarik posisinya, trennya udah jelas di yang time frame 15 menit. Masuk juga gitu. Masuk juga ya Pak ya. Mencicipin adrenalin yang sedikit itu. Jadi bisa aja tipe trader yang lain, tapi kadang nyicip-nyicip tipe Ya, yang lain benar, gitu Pak ya. Nggak selalu ideal kita harus punya satu time frame, satu tipe aja, nggak seperti itu juga gitu. Artinya kan dengan scalping target profitnya itu sekitar tadi 5 sampai 10 pips, buka posisinya juga lebih banyak gitu Pak. Lebih cepat? Iya, tapi tadi aku lihat bagi aku pribadi negatifnya tuh waktunya jadi ibaratnya jagain lilin terus lah Pak. Itu kan nggak enak juga dong Pak. Masa tiap hari depan monitor sampai belekan gitu Pak ya, nggak enak juga, nggak makan atau apa gitu. Kalau gitu ada yang waktu monitornya tuh lebih santai gitu Pak. Naik lagi kita sedikit. Naik lagi sedikit. Yang disebut dengan tadi day traders. Day trader. Day traders dia biasanya pakai time frame itu 3 dari filter. Pertama lihat tren besarnya itu di 4 jam. Ngelihat tren besarnya di time frame 4 jam, masuk posisinya di mediumnya ada filter lagi nih, mediumnya di 1 jam. 1 jam. Entry-nya di 15 menit. Oke, jadi ibaratnya tuh dia lihat dulu trennya dari 4 jam, terus lihat berapa jamnya? 4 jam, 1 jam, 15 menit. Jadi dia ambil pertimbangan dari time frame 4 jam, 1 jam, masuk posisinya di 15 menit. 15 menit. Jadi 4 jam itu melihat tren besarnya di mana? Globalnya. Picture-nya tuh di mana? Picture-nya. Kalau dia turun di 4 jam, berarti kita sudah tahu nih ambil posisi sell. Di mana sell-nya? Di 15 menit. 15 menit. 15 menit. Bantuan konfirmasi tren di 1 jam. Terkoreksi di 15 menit, sell di atas. Kalau dia bearish. Yang penting nih Pak buat aku nih Pak, soal profit nih, cuannya. Kalau yang jadi day trader itu cuannya ngincar berapa pips Pak? Nggak bisa dipastikan, tapi buat rata-rata aja ya kalau day traders sekitar 15 pips, tergantung pairsnya juga sih. Sekitar 15 pips. 15 pips, 10 pips. Tapi di atas dari scalpers tadi yang sampai 5 pips udah keluar posisi. Iya, memang lebih banyak, cuma posisi yang dibuka lebih sedikit ya Pak ya? Lebih sedikit daripada di scalpers tadi. Nah kalau yang scalpers tadi nih Pak, itu kan profitnya bisa dalam hitungan menit profit gitu. Kalau day trader ini biasa holding posisinya itu berapa lama? Ya paling juga dalam 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam udah buka posisi. Iya. Artinya kalau
dalam satu hari tuh maksimal buka berapa posisi tuh Pak? Tergantung Sebagai gelombang, trader. tergantung gelombang yang terjadi ya. Kalau kita lihat di 15 menit 1 jam sekitar ya 2 atau 3 posisi. 2 sampai 3 posisi. Kalau terjadinya tren baru dia masuk gitu. Ya kan entry-nya, berarti kan terfilter juga 2 atau 3 posisi. Nah, kayaknya kalau aku denger nih yang ini cocok banget nih Pak buat aku nih Pak. Yang cuma 2 sampai 3 posisi gitu Pak. Ya. Kayaknya pas gitu. Masalahnya sabar nggak untuk menahan, untuk melihat posisi yang benar. Itu yang Kebanyakan penting orang tuh Pak di ya. situ yang penting. Belum bener banget dia udah masuk posisi, nggak disiplin. Jadinya berantakan. Berantakan juga. Oke, kalau misalnya nih Pak, itu kan masih ibaratnya tuh masih 2 sampai 3 posisi dalam sehari gitu Pak. Ya. Aku yakin pasti ada juga tipe-tipe orang yang saking sibuknya mungkin maksimal sehari sekali gitu Pak. Itu Nah. ada juga. Ada, itu ada di swing dan position. Swing dulu nih. Swing dulu. Swing position itu dia melihat tren besarnya di daily. Time frame daily. Udah jauh banget tadi yang di scalper 1 menit, ini yang swing udah ngomonginnya harian nih. Iya, daily. Kemudian filter tengahnya medium, dia di 4 jam, entry-nya di 1 jam. Entry-nya di 1 jam. Iya. Rata-rata untuk masuk beberapa kali gitu kan untuk satu hari sekitar 1 sampai 2 posisi. 1 sampai 2 posisi aja. Kemudian juga untuk di holdingnya sekitar ya daily sampai weekly lah. Panjang juga ya Pak ya? Panjang. Daily sampai Kalau weekly. holding posisinya lebih panjang, profitnya lebih cuan dong? Lebih cuan bukan lebih cuan, lebih besar Lebih besar dalam satu posisi? dalam satu posisi. Cuan besarnya gitu kan. Nah, seperti itu. Dan ada satu lagi position holding position trader. Position trader nih Pak ya? Itu lebih santai lagi daripada di swing trader, lebih santai. Dia melihat time frame besarnya tuh di monthly Ya besar ampun. gitu kan. Kemudian di filter tengahnya itu di weekly, entry-nya di daily, ini lebih santai. Lebih santai lagi. Kemudian juga melihat meng-hold posisinya itu dalam bentuk dalam waktu bulanan. Oke. Dalam arti kata yang paling lama, yang paling jarang masuk posisi ya di position trader karena dia menahan posisi yang besar. Gitu. Kalau tadi kan kita sedikit berbicara soal masing-masing udah kita obrolin soal entry-nya nih Pak ya. Iya. Ada yang entry-nya tadi dalam hitungan menitan, jam gitu ya. Kalau kita ngomongin soal target profit sama stop loss-nya gitu ngikutin tuh Pak, yang scalping lebih kecil-kecil, Iya. yang day trader lebih besar dari gitu ya Pak ya. Iya, tergantung kan time frame juga lebih kecil. TP-nya juga target-target lebih kecil gitu kan. Stop loss-nya juga lebih kecil gitu. Kalau kita melihat dari jumlah dana yang ada, justru kita lihat bahwa dana yang yang dibutuhkan itu di dalam position traders yang paling besar. Kenapa? Swing-nya ini dalam bentuk rentang harian. Bisa kelihatan dari itu ya Pak ya? Targetnya juga gede kan. Biasanya ini dilakukan oleh para investor yang menahan posisi dalam waktu yang lama. Dia sibuk untuk melakukan trading. Kalau trading aktif dibilang nggak juga, ada juga seorang investor yang nggak aktif trading tapi ngelihat tiap pagi lihat entry. Hanya gitu aja gitu, ngelihat candle harian seperti apa, ada potensi masuk satu hari satu. Dan ngambilnya memang pergerakan yang lebih besar gitu Pak ya. Lebih besar. Targetnya juga pasti lebih besar dong, ya kan? Oke, mulai kebayang, tapi yang jadinya aku penasaran nih dari level tingkat kesulitannya Pak. Nah, itu tingkat kesulitannya pasti beda-beda dong Pak. Pasti beda-beda, setiap orang beda-beda. Tapi dari rata-rata, saya punya kesimpulan pribadi nih. Kesimpulan pribadi. Yang paling sulit itu scalpers. Scalpers paling sulit? Iya, dia harus fokus. Karena waduh, depan layar terus mantengin harga yang pergerakannya cepet banget dalam hitungan menit gitu Pak ya. Iya, ada kelelahan fisik, kelelahan mata gitu kan, dan kelelahan mental. Aduh. Aku sih udah angkat tangan Pak, nggak kuat kalau Iya, kan? scalpers itu lebih sulit gitu. Kalau dia sudah menguasai jadi seorang scalpers berarti dia full time trader Pak. full time trader. Waduh. Ya kan? Iya. Kalau dia sebagai investor tadi, ya udah paling enak ya hold position. Tapi masalah juga mental juga. Tahan nggak untuk melihat profit yang sekian ratus poin?
Aduh, udah gatel gitu Pak ya. Udah gatel, tutupnya tutup pengen aja gitu. ditutup, jadinya nggak disiplin sama trading Nggak plan-nya Pak ya. disiplin, juga bisa terjadi seperti itu. Stop loss-nya ujung-ujung stop loss lebih gede daripada TP, gitu kan? Waduh. Kalau dia nggak disiplin. Balik lagi yang dulu kita bicarakan. Strategi, kemudian manajemen, nah yang ini Yang faktor paling psikologi. penting faktor psikologi. Psikologi. Oke, kan udah ngomongin soal entry-nya gimana, exit-nya gimana, level kesulitannya gimana. Ada satu yang penting kelupaan Pak, Betul. modal. Modalnya gimana nih buat tiap gaya? Nah, kalau mau mencari modal, berarti itu ada caranya. Banyak cara. Yang paling gampang dia harus punya historical trading dulu. Misalnya dalam sekian waktu periode dia punya historical, punya loss itu sekitar maksimal sekitar taruhlah $300. $300. Ya kan? Kalau dia cari modal sepertiganya, berarti harus kali 3 dapat modalnya berapa? Kalau 300 berarti kalau kali 3 berarti harus mempersiapkan dana sekitar $900. $900. Seperempat sudah kena stop loss, yaitu modal maksimal. Jangan sampai terkena sepertiganya gitu. Oke. Kalau jadi position trader, itu dananya jadi yang dibutuhkan lebih besar dong Pak? Pasti lebih besar daripada di scalpers. Karena memegang posisinya lama, dananya tuh mesti kuat menghadapi pergerakan harga yang lama juga ya Pak? Iya, floating harga gitu. Floating Floating harga. Kalau scalpers ya kita hitung, sebetulnya scalpers itu resikonya lebih gede. Kenapa? Setiap masuk posisi kan ada potensi untuk loss juga. Betul. Loss-nya juga berkali-kali, bisa jadi berkali-kali, ya kan? Nah itu kita hitung total loss-nya tuh dalam tempo periode waktu berapa sih yang sempat terjadi loss itu? Ya kita hitung di situ. Oh, karena scalper sendiri pun buka posisinya itu lebih banyak gitu Pak ya? Ya kesempatan lossnya juga jadi lebih banyak Lebih gitu banyak, Pak. gitu. Bisa jadi overtrade tuh, mesti hati-hati tuh Pak ya. Makanya ada perhitungan kan disebut dengan win rate ratio-nya tuh. Oke.